Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ar-Raqm Ar-Rabi' min bab Al-Firqatin Najiyah. Qala al-muallif rahimahullah rabi'an wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina firqah wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala thalathin wa sab'ina firqah aw millah wa fi riwayatin millah sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jama'atu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa hassanahu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Taib. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna man qablakum, ketahuilah ala wa inna man qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, min ahlil kitab, dari ahli kitab, ay minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, mereka berpecah, iftaraku, mereka berpecah menjadi ala sintaini wa sab'ina millah, 72 millah agama. Dalam satu riwayat sesungguhnya iftaraqatil yahud, Yahudi itu telah memecah ala sintai wa sab'ina firqah, menjadi 72 golongan. Ala ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan orang-orang Nasrani menjadi ala sintai wa sab'ina millah, menjadi 72 kelompok atau agama. Di sini ada beberapa riwayat menyebutkan millah dan ada penyebutan firqah, agama, perpecahan, 72 perpecahan agama. Ada yang menyebutkan dengan kalimat firqah, 72 firqah, kelompok. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, dalam satu riwayat wa inna hadhil ummah, dan adapun sesungguhnya umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul islamiyah, sataftariku ala thalathin wa sab'ina, akan pecah menjadi 73 agama. Dalam satu riwayat millah, dalam satu riwayat firqah. Sintani wa sab'una finnar, 72 terancam masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang akan masuk surga, wa hiya al-jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma hiyal jamaah, atau siapa yang satu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, siapa saja yang berada di atas ajaranku hari ini, wa ashabi, dan ajaran-ajaran sahabatku. Jadi al-jamaah di sini adalah maksudnya di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, yaitu siapa saja yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan poin yang disebutkan
yang dimaksud oleh muallif pada bab al-firqatun najiyah ini dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya firqatun najiyah itu hanya ada satu, yaitu al-jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga disebut yaitu ahlul wasat. Mereka yang dikatakan jamaah atau ahlus sunnah atau firqatun najiyah, Nabi menyebutkan ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Siapa saja yang berpegang kepada perajaranku hari ini dan ajaran para sahabatku. Ini menunjukkan bahwasannya ahlus sunnah itu sedikit dibandingkan firqah-firqah yang sesat yang terancam dengan api neraka jahanam. Maka disebutkan 72 golongan umat Islam itu terancam dengan neraka. Ada yang tergantung bagaimana bentuk penyimpangan mereka. Bentuk penyimpangan mereka. Kalau mereka adalah orang-orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan, maka mereka terancam dengan masuk ke dalam neraka secara kekal. Adapun ketika mereka berbuat maksiat, kefasikan, dan masih ada iman pada diri mereka dan tidak mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tidak berbuat kekufuran, maka mereka terancam yaitu masuk ke dalam neraka muaqqatah dengan waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau puluhan tahun atau ratusan tahun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan adapun ahlus sunnah, mereka terjaga dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjadi ahlus sunnah. Pentingnya bagi seorang memahami dan berusaha untuk menjadi ahlus sunnah agar dia selamat di akhirat. Yang kedua, disebutkan dalam satu riwayat, yaitu dengan kalimat firqah, perpecahan kelompok menjadi 73 kelompok. Dalam riwayat yang lain menjadi 73 millah. Faidahnya apa? Kata para ulama, ini menunjukkan perpecahan antara kelompok. Ini seperti perbedaan ajaran di antara mereka, seperti perbedaan ajaran di antara agama-agama yang ada. Seperti perbedaan ajaran Islam dengan Yahudi, ajaran Yahudi dengan Nasrani, atau Islam dengan Nasrani. Karena itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan minan nabiyyin, yaitu orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Dan sebaik-baik siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan sebaik-baik orang yang syahid adalah Umar bin Al-Khattab. Wassalihin, dan sebaik-baik orang saleh adalah Utsman dan Ali radhiyallahu an, dan para sahabat yang lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan dari ini menunjukkan wajibnya kita berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena pengertian firqatun najiyah atau al-jamaah yang disebut dalam hadis ini, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka hanya dengan cara ini seorang akan bisa selamat untuk bisa masuk ke dalam surga. Sisanya mereka akan menyimpang, akan terancam dengan siksa api neraka jahanam, sekecil apapun itu. Karena itulah penting bagi seorang mempelajari bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, dalam suluk, agar seorang memperhatikan ini. Karena di dalam Islam telah diajarkan seluruhnya. Bagaimana seorang mesti berkeyakinan, bagaimana seorang mesti beribadah, bagaimana seorang mesti melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad buyyina lakum."
Nabi juga bersabda, "Wa ma min syai'in yuqarribukum illa an-nari illa qad bayyana lakum." Tidak ada satupun perkara yang memasukkan kalian ke dalam surga melainkan aku telah jelaskan. Dan tidak ada sesuatu pun yang memasukkan kalian ke dalam neraka melainkan telah dijelaskan. Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Ini menunjukkan bahwasanya Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah. Maka perhatikanlah, sehingga dikatakan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain seperti perbedaan ajaran di antara ajaran Islam dengan agama yang lain. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwasanya seperti kaum Qadariyah, Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena prinsip akidah mereka serupa atau mirip dengan prinsip keyakinan orang-orang majusi. Padahal mereka adalah orang-orang Islam. Dan kita lihat juga seperti Rafidah, Syiah. Rafidah, mereka ajarannya lebih mirip kepada ajaran orang-orang Yahudi. Dasar-dasar agama mereka, usul pokok-pokok agama mereka. Demikian pula sebagian daripada ajaran-ajaran Sufi. Sehingga ketika Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai mereka dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah dan para ulama yang lainnya, ketika seorang itu muslim itu sesat, maka ada dua keadaan pada dia. Imma dia sesatnya itu mirip dengan Yahudi, imma dia sesatnya mirip dengan Nasrani. Jika dia orang yang sesat dari kalangan orang-orang yang berilmu, maka dia mirip dengan orang-orang Yahudi. Sekiranya dia adalah orang-orang yang awam dan dia tersesat dari ajaran yang benar, maka dia seperti orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dikenal sebagai ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad, ciri-cirinya dalam kitab. Mereka mengilminya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi di atas ilmu mereka sesat. Adapun orang-orang Nasrani, mereka dikenal dengan kejahilannya. Maka siapa yang sesat di kalangan orang awam dari kaum muslimin, maka dia seperti Nasrani. Maka mudah-mudahan pada poin yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan ini memberikan manfaat dengan video yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.